Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi atau kuliah online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Nuril Faridah Maratus MHI selaku dosen mata kuliah ilmu falak serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Vita Yuliasi, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah ilmu falak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Diva Karisma Fitria Hardianti, yang kedua Muhammad Sikron Hakiki, yang ketiga Muhammad Misbahul Munir, yang keempat Nur Sinta Wulandari, dan yang terakhir Siva Alida Sania. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar ilmu falak. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu falak. Menurut bahasa, falak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-falaku, yang memiliki arti orbit atau lintasan benda-benda langit, atau disebut dengan madar al-nujum. Dengan demikian, ilmu falak didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, yaitu seperti bumi, bulan, dan matahari. Benda-benda langit tersebut berjalan sesuai orbitnya masing-masing. Dengan orbit tersebut dapat digunakan untuk mengetahui posisi benda-benda langit antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut secara terminologi atau secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Itu terdapat pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diperoleh fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam dalam hal menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah. Ilmu falak disebut juga dengan astronomi. Apa sih itu astronomi? Astronomi merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan atau ilmu alam, yaitu IPA, yang mempelajari tentang antariksa dan benda-benda langit. Ilmu falak juga terkadang dikaitkan dengan ilmu astrologi. Ilmu astrologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap nasib seseorang di muka bumi. Astrologi ini dikenal dengan ilmu nujum. Ilmu falak juga disebut dengan ilmu rosd atau pengamatan, disebut juga dengan ilmu miqat atau batas-batas waktu, disebut juga dengan ilmu haiha atau keadaan, disebut juga dengan ilmu hisab atau perhitungan. Akan tetapi, sebutan yang sebenarnya lebih tepat adalah ilmu hisab ruqyah. Mengapa demikian? Karena ilmu ini berkaitan langsung dengan proses pengamatan atau ruqyah sekaligus juga dengan hisab atau perhitungan yang saling mengisi dan saling melengkapi. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup kajian ilmu falak. Secara garis besar, ilmu falak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu falak ilmi atau disebut dengan theoretical astronomy, dan yang kedua yaitu ilmu falak amali atau practical astronomy. Sebelumnya kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang ilmu falak ilmi atau theoretical astronomy. Ilmu falak ilmi yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep-konsep benda-benda langit yang meliputi yang pertama itu kosmogoni. Kosmogoni yaitu teori tentang asal-usul benda langit dan alam semesta.
Yang kedua yaitu kosmologi. Kosmologi yaitu cabang astrologi yang menyelidiki asal-usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta. Dan yang ketiga yaitu kosmografi. Apa sih itu kosmografi? Kosmografi yaitu pengetahuan tentang seluruh susunan alam atau penggambaran umum tentang jagat raya, yaitu seperti bumi. Dan yang keempat yaitu astrometrik. Astrometrik yaitu cabang astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui ukuran dan jarak antara satu benda langit dengan benda langit lainnya. Dan yang kelima yaitu astromekanik. Astromekanik yaitu cabang astronomi yang mempelajari gerak dan gaya tarik benda-benda langit dengan cara dan hukum mekanik. Dan yang terakhir yaitu astrofisika, yaitu bagian astronomi tentang benda-benda angkasa dari sudut ilmu alam dan sudut ilmu kimia. Yang kedua yaitu ilmu falak amali atau praktikal astronomi. Ilmu falak amali yaitu ilmu yang membahas tentang posisi dan kedudukan benda langit satu dengan yang lain. Konsep pembahasan dari ilmu falak amali cukup terbatas, hanya mengenai peredaran bumi, matahari, dan juga bulan. Mengapa demikian? Dikarenakan peredaran ketiga benda langit inilah yang menjadi pusat penelitian ilmu falak untuk dijadikan patokan pelaksanaan ibadah. Intinya, pokok bahasan dalam ilmu falak yaitu meliputi yang pertama, penentuan arah kiblat. Yang kedua, penentuan awal waktu sholat, khususnya sholat wajib. Yang ketiga yaitu penentuan awal bulan, yaitu khususnya bulan Qamariyah dan Hijriyah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penentuan waktu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan manfaat ilmu falak. Karena kedudukan ilmu falak sangat urgen dalam hukum Islam, terutama jika dikaitkan dengan hal keabsahan ibadah, maka mempelajari ilmu falak atau hisab hukumnya wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Husain yang artinya, hukumnya mempelajari ilmu falak adalah wajib, bahkan diperintahkan untuk mengetahuinya secara mendalam. Mengapa demikian? Dikarenakan ilmu falak mencakup pengetahuan tentang kiblat dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggalan, misalnya seperti puasa. Lebih-lebih pada masa sekarang ya, dikarenakan ketidaktahuan para hakim tentang ilmu falak, sikap mempermudah dan kecerobohan mereka sehingga mereka menerima kesaksian hilal seseorang yang seharusnya tidak dapat diterima. Sedangkan manfaat dari ilmu falak itu sendiri yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui dan memastikan kiblat di mana saja kita berada. Dan yang kedua, kita juga dapat memastikan waktu sholat, memulai puasa, dan berbuka dari terbenamnya ataupun terbitnya matahari. Manfaat dari para ahli dapat digunakan juga untuk melakukan rukyatul hilal, yang sehingga dapat mengarahkan pandangan ke posisi hilal berada. Sedangkan manfaat lainnya yaitu dapat mengetahui lintasan benda-benda di langit, yang demikian dapat memperkuat keyakinan kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat karena mampu mengetahui arah kiblat dan waktu sholat yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menambah wawasan keilmuan kita tentang kekuasaan Allah yang maha besar. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma wafiq illa aqma tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.